Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Jamani Jamaah Manaqib Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu istiqomah hadir yaitu di channel Jamani, channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Kali ini kami akan menerangkan sebagaimana yaitu yang pernah beliau Kiai Haji Yahya yang terkenal sebagaimana Gus Yahya dari Ketua PBNU, beliau berkata bahwa dapat berkahnya dari Pak Alawi. Untuk ini saya menerangkan sebagaimana yaitu perjuangan sebagaimana sejarah Pak Alawi yang ada di Indonesia. Sebagaimana sejarah yaitu Habib Hussein bin Said Abu Bakar Al-Idrus. Beliau dilahirkan yaitu di Migrab. Di Migrab yaitu dekat Hazam, yaitu negara Hazramut. Datang di Betawi. Beliau datang di daerah Betawi sekitar tahun 1746 Masehi. Berdasarkan cerita yang ada bahwa beliau itu wafatnya itu di luar Batang. Luar Batang, Betawi, tanggal 24 bulan 6 1756 Masehi. Bertepatan dengan 17 Ramadan 1169 Hijriah. Dalam usia kurang lebih yaitu dari 30 tahun ke atas, di bawah 40 tahun ke bawah. Jadi apa? Diduga sewaktu tiba, diperkirakan sewaktu tiba di Betawi, beliau sekitar umur yaitu 20 tahun. Al-Habib As-Said Hussein bin Said Abu Bakar Al-Idrus memperoleh yaitu ilmu tanpa belajar. Berarti beliau dapat ilmu laduni. Beliau dapat ilmu laduni atau dalam istilah itu yaitu dalam istilah Arabnya yaitu ilmu wahbi. Ilmu wahbi yaitu ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar dahulu. Langsung Allah yang memberikan. Silsilah sebagaimana beliau Al-Habib As-Said Hussein bin Said Abu Bakar bin Said Abdullah bin Said Hussein
bin Said Ali bin Said Muhammad bin Said Ahmad bin Said Hussein bin Said Abdullah bin Said Abu Bakar Asyakron bin Said Abdurrahman Asyaqaf bin Said Muhammad Muladawilah bin Said Ali bin Said Alwi bin Said Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Said Ali bin Said Muhammad Sohib Marbat. Habib Hussein yang lebih terkenal dengan sebutan yaitu sebutan Habib Keramat Luar Batang. Terkenalnya Habib Keramat Luar Batang. Ini sudah sangat terkenal di penjuru pelosok Indonesia dan banyak yang ziarah ke makom beliau. Mempunyai perilaku aulia beliau. Perilakunya beliau yaitu perilaku aulia atau perilakunya para wali. Perilakunya para wali. Yang di mata umum beliau seperti bahasa itu ganjil. Beberapa keganjilan yang dilakukan beliau adalah sebagaimana berikut. Ini sejarahnya. Keganjilan beliau yaitu sebagaimana berikut. 1. Habib Hussein itu tiba di luar Batang, yaitu di daerah Pasar Ikan Jakarta, yang merupakan benteng pertahanan Belanda di Jakarta saat itu. Beliau tiba di daerah Pasar Ikan Jakarta yang merupakan benteng pertahanan Belanda di Jakarta saat itu. Kapal layar yang ditumpangi Al-Habib As-Said Hussein terdampar di daerah ini di saat itu. Padahal daerah ini tidak boleh dikunjungi orang. Jadi orang itu berkunjung ke daerah tersebut tidak boleh, ada larangan. Maka Al-Habib As-Said Hussein dan rombongan beliau diusir dengan digiring, yaitu keluar dari Teluk Jakarta. Akhirnya terdampar di situ, diusir, suruh keluar dari yaitu Teluk Jakarta. Tidak lama kemudian Al-Habib As-Said Hussein dengan sebuah sekoci yang terapung-apung di saat itu dan terdampar kembali di daerah yang dilarang oleh Belanda saat itu. Kemudian seorang Betawi membawa Al-Habib As-Said Hussein dengan disembunyikannya Habib Hussein tersebut di saat itu. Orang Betawi ini pun berguru kepada Al-Habib As-Said Hussein. Berguru ke beliau. Oleh Habib Hussein yaitu dibangunlah masjid, yaitu Masjid Luar Batang. Dibangun Masjid Luar Batang yang masih berdiri hingga sekarang. Itu bukti nyata sebagaimana Al-Habib As-Said Hussein berjuang di wilayah Betawi dengan bukti yaitu berdirinya masjid, yaitu Masjid Luar Batang yang
berdiri hingga sekarang. Itu menunjukkan bukti bahwa keturunan sebagaimana Bang Alawi itu mengeluarkan barokah dengan yaitu membangun masjid sebagaimana buat bukti sejarah fakta yang ada. Orang Betawi ini yang bernama di situ orang Betawi yang berguru ke beliau yang bernama Haji Abdul Qadir. Haji Abdul Qadir. Makamnya di samping makam Al-Habib Asy-Syaid Husain yang terletak di samping Masjid Luar Batang. Inilah kemuliaan sebagaimana murid beliau yaitu Haji Abdul Qadir yang asli dari Betawi sangat luar biasa. Beliau itu dekat di saat hidupnya beliau dengan Al-Habib Asy-Syaid Husain. Ternyata sampai makamnya aja itu tidak jauh dari beliau, bahkan di sampingnya. Ini sangat-sangat berkah dan barokah daripada Al-Habib Asy-Syaid Husain di saat sekarang sampai sekarang. Berkahnya itu sampai kemana-mana. Banyak orang yang ziarah di makam beliau. Untuk yang kedua, Al-Habib Asy-Syaid Husain sering tidak patuh pada Belanda. Beliau sering menentang Belanda. Di saat itu, sering menentang Belanda. Sekali waktu, beliau tidak mematuhi larangannya tidak dipatuhi, ditentang. Kemudian beliau ditangkap oleh Belanda di saat itu. Ditangkap oleh Belanda. Dan Habib Husain langsung dipenjara. Yaitu diglodok. Di saat itu diglodok. Dia dipenjara di situ, ditahan sama Belanda. Di tahanan ini Al-Habib Asy-Syaid Husain kalau siang dia ada di sel. Ini keramatnya beliau. Kalau siang beliau di sel. Ada di sel. Tetapi kalau malam beliau menghilang entah kemana. Bisa hilang dari sel. Entah kemana. Sehingga apa? Karena keramatnya beliau sehingga penjaga tahanan atau yang disebut sipir penjara. Penjaga tahanan sipir penjara itu menjadi takut oleh kejadian ini. Sampai penjaga penjara itu takut. Penjaga penjaranya dari Belanda takut dengan kejadian ini. Beliau sampai takut dengan keramatnya yaitu Al-Habib Asy-Syaid Husain. Kemudian Al-Habib Asy-Syaid Husain ini disuruh pulang. Akhirnya disuruh pulang. Kemudian disuruh pulang. Dalam arti mau dikeluarkan dari tahanan. Tetapi beliau tidak menghiraukan. Tidak menghiraukan beliau. Alias tidak mau pulang dari beliau. Jadi masih tetap mau di penjara beliau. Tidak mau keluar dari penjara. Karena tak berhasil menyuruh pulang, maka Al-Habib Asy-Syaid Husain dibiarkan saja oleh Belanda di saat itu. Suatu waktu beliau dengan sendirinya yang mau pergi dari penjara. Ini menunjukkan sebagaimana sejarah ini menunjukkan Al-Habib Asy-Syaid Husain itu tidak mau diperdaya oleh Belanda. Bahkan disuruh keluar dari penjara nggak mau. Kalau dia mau berarti dia taat sama Belanda. Dia maunya ya keluar sendiri tanpa diperintah oleh yaitu seorang Belanda. Ini suatu prinsip yang sangat luar biasa, prinsip yang sangat bagus. Tidak mau terkendali. Tidak mau terkendali oleh yaitu orang yang
sebagaimana mendolimi beliau di saat itu, yaitu Belanda, dengan menjarakan beliau, dimasukkan di dalam tahanan. Dengan ini mudah-mudahan sejarah ini sebagaimana bukti, yaitu bukti sebagaimana yaitu dari Ba'alawi itu ternyata ada, yaitu banyak sejarah perjuangannya beliau, banyak bukti-bukti peninggalannya beliau, yaitu tadi di dalam sejarah, yaitu berupa masjid. Mudah-mudahan dengan sejarah ini menambah kita semua, itu menjadi semangat mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu dengan berjuang mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah semangat kita semua jaga persatuan dan kesatuan, karena melihat sebagaimana sejarah tersebut menunjukkan perjuangan beliau dengan yaitu membela negara, membela umat di saat itu. Kita mengikuti sebagaimana sejarah yang tercatat yang ada. Berarti kalau ada catatannya berarti yaitu ada yang melakukan. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh Jamani menjadikan kemaslahatan, keberkatan bagi kita semua yang gemar hadir nyimak di Jamani. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahi keluarganya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya menjadi tambah banyak, berkah, bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.